Baiklah, di sini kita akan menjelaskan itu apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Jadi dalam cakupan pembahasan itu kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel, dan apa itu yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Oke, baik, kita masuk dalam penduluan cerita. Cerita A, seorang ibu sedang berbelanja di jeruk di pasar. Ia hanya mencoba sebuah jeruk dan menyatakan bahwa jeruk itu manis, lalu membelinya 1 kilogram. Cerita B, seorang ibu sedang memasak sayur sop untuk memastikan cita rasanya, dan ia mencoba hanya dengan 1 ukuran sendok teh. Lalu kita masuk dalam pembahasannya. Jadi kita masuk ke apa itu yang dimaksud dengan definisi populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Demikian pengertian populasi menurut Dr. Sugiono. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek, dan juga bisa disebut juga subjek yang diteliti, tetapi meliputi keseluruhan bagian tersebut. Populasi juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari seluruh elemen dan seluruh pengamatan. Jadi populasi bisa disebut juga sebagai objek penelitian dimiliki karakteristik tertentu dalam satu penelitian. Selanjutnya, apa itu konsep populasi? Di sini kita melihat ada kotak yang warnanya dibedakan juga. Makanya di sini kita apa sih yang dimaksud dengan sampel itu? Sampel itu ditunjukkan ke arah yang lebih kecil. Mungkin sebelumnya kita berbicara tentang populasi dulu. Populasi itu adalah populasi diarahkan ke bagian kotak paling luar ini. Populasi berarti adalah bagian terbesarnya atau bagian keseluruhan. Lalu ada lapis kedua. Lapis kedua dikatakan target atau kerangka sampel. Jadi bagian putih ini adalah lebih kecil dari populasi lagi. Disebut sebagai target atau kerangka sampel. Yang paling kecil kotak yang di dalam ini disebut sebagai sampel. Berarti sampel itu adalah sebagian dari populasi. Konsep populasi dikatakan contohnya, bila populasi terdiri atas guru SMA, pada tingkat yang lebih spesifik, penelitian tidak mempelajari semua guru SMA, tidak semua guru SMA. Peneliti bisa mendapatkan daftar dari semua guru SMA di salah satu wilayah, jadi fokus kepada salah satu wilayah saja. Selanjutnya, populasi disebut sebagai sampel. Dalam sampel itu bagaimana? Berarti lebih kecil lagi dari populasi tersebut, dari populasi awal tadi. Jadi dia diambil sebagian kayak seperti itu. Jadi yang di tengah ini merupakan gambar dari populasi sampel. Jenis populasi juga ada, itu yang pertama populasi terbatas, populasi tak terbatas, populasi homogen, dan populasi heterogen. Apa sih itu populasi terbatas? Jadi populasi terbatas itu contohnya, misal 5.000 orang pada awal tahun 1999 dengan karakteristik masa belajar di pesantren 10 tahun, lulusan pendidikan Timur Tengah, dan lain-lain. Berarti fokus pada satu wilayah dan hanya dalam waktu yang tertentu. Populasi terbatas, apa sih itu? Misalnya di Indonesia, berarti jumlahnya dihitung sejak dari pertama sampai sekarang Jadi dan yang akan datang, jadi tak terbatas. Jadi dia bisa juga sebagai kemungkinan populasi yang akan ada di masa depan. Populasi homogen itu apa? Misalnya seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang maka ia cukup mengambil setetes darah saja, maka dia akan bisa memastikan bahwa keseluruhan darah itu dengan hasil yang sama, kira-kira seperti itu. Lalu populasi heterogen itu apa? Misal jumlah ulama di Jakarta dan jumlah mahasiswa Islam di Jakarta, keduanya perlu ditetapkan batas-batasnya, kira-kira seperti itu. Jadi
dari jenis-jenis populasi mungkin kita bisa meneliti juga. Lalu kita sampai pada tahap menentukan populasi. Nah, pada tahap menentukan populasi ini, gimana nentuin populasi gitu loh. Nah, jadi yang pertama bagian atas itu ada yang disebut dengan isi. Nah, isi ini mungkin cakupan terbesarnya. Bisa dikatakan, contohnya dalam satu sekolah, semua guru SD negeri kelas 4. Nah, ini isinya. Lalu dibuat menjadi satuan, dipersempit lagi, gitu kan. Dalam satuannya mungkin setiap guru tetap, bukan honorer. Cakupannya, contohnya di mana gitu. Contohnya Kecamatan Bogor Timur. Pada waktu tahun 2013, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, oke. Nah, jadi dalam menentukan populasi bisa dikatakan dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sampel. Oh, apa itu sampel? Kira-kira seperti itu. Mengapa perlu sampling? Nah, mengapa perlu sampling? Karena kita tahu jika kita mengerjakan segala sesuatu hal itu dalam contohnya penelitian, kalau kita mengambil jumlah yang besar tentunya akan memakan waktu yang lama gitu. Jadi mengapa perlu sampling gitu kan? Nah, jadi menurut Sugiono, sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Seperti hal yang tadi tuh, berarti dia dikerucutkan dari yang disebut tadi populasi, kira-kira seperti itu. Jadi, mengapa perlu sampling itu? Nah, sampling itu perlu untuk menghemat sumber daya, waktu, tenaga, dan pikiran. Yang kedua, kecepatan mendapatkan informasi. Yang ketiga, ruang lingkup atau cakupan yang lebih luas. Yang keempat, lebih mudah dibandingkan sensus. Mengapa demikian? Menghemat sumber daya, waktu, tenaga, dan pikiran. Benar, karena ketika kita memakai populasi, tentunya akan memakan waktu yang lama karena jumlah penelitian lebih besar. Kecepatan mendapatkan informasi juga sama. Kenapa? Karena kalau kita sampel lebih sedikit, jadi kita dalam penelitian akan lebih detail dan lebih cepat. Ruang lingkup juga benar dikatakan lebih luas gitu. Yang keempat, lebih mudah dibandingkan sensus. Benar, karena kita akan melakukan proses yang lebih singkat dibandingkan contohnya seperti sensus itu hal yang lebih besar, kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sampel itu. Contohnya di sini, sampel N besar ini adalah populasi. Kita ubah menjadi sampel dalam bentuk N kecil. Sama seperti tadi, tetap dikerucutkan. Lalu tahapan pemilihan pada sampel. Bagaimana pemilihan sampel itu? Gitu loh. Bagaimana tahapan pemilihan sampel itu? Kira-kira seperti itu. Jadi pertama itu kita harus menentukan dulu populasinya, yang mana kita tentukan akan sampel. Penentuan kerangka pemilihan sampel, kita tentukan kerangkanya bagaimana untuk memilih sampel yang baik dan benar. Penentuan metode pemilihan sampel. Nah, kita harus merancangkan juga metode-metodenya bagaimana untuk merancangkan sampel. Penentuan prosedur pemilihan jumlah sampel. Ya, tentunya ada juga aturannya untuk menentukan jumlah sampel. Contohnya populasinya 1000, berarti contohnya kita mengambil sampel itu tidak boleh asal-asal dalam kuantiti tertentu. Contohnya ada sebuah ketetapan, jika populasinya 1000, kemungkinan besar kita akan mengambil sampelnya contohnya 100, kira-kira seperti itu. Selanjutnya penentuan jumlah sampel, sama seperti tadi. Pemilihan unit sampel aktual, jadi kita harus memisahkan sampel yang akan kita teliti tersebut. Data sampel kuantitatif atau kualitatif, lalu analisis data, lalu sampel yang kita pilih tadi akan kita analisis datanya seperti apa, kesimpulan dan saran dari populasi tersebut. Selanjutnya, kita akan memasuki pada tahap selanjutnya. Setelah tahapan pemilihan pada sampel, kita akan memasuki ke bagian sampling penelitian kuantitatif. Dalam sampling ini bagaimana gitu? Sampling penelitian kuantitatif ini dinamakan dengan responden, bersifat statistik, jadi dia bisa dikatakan menghitung angka atau nilai-nilai, kira-kira seperti itu. Jadi sampelnya harus mewakili populasi, jadi harus mengambil sampel